Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Sebelum melanjutkan ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Nah, untuk selanjutnya kita absen terlebih dahulu ya. Untuk mengecek kehadiran, silahkan kalian berkomentar hadir di kolom komentar ya. Nah, baik, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari sejarah kebudayaan Islam tentang masa dewasa Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama ada kebijaksanaan Nabi Muhammad SAW. Pada usia 35 tahun sebelum kenabian, ada suatu peristiwa yaitu Makkah dilanda banjir besar sehingga meluap ke Baitul Haram. Dengan peristiwa itu, orang-orang Quraisy sepakat untuk memperbaiki Ka'bah. Dan yang menjadi arsitek adalah orang Romawi yang bernama Bakum. Selanjutnya, semula dan perselisihan ini sampai 5 hari tanpa ada keputusan, bahkan hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya, Abu Umayyah menawarkan jalan keluar. Siapa yang pertama kali masuk lewat pintu itu adalah orang yang memimpin peletakan Hajar Aswad. Semua pada sepakat dengan cara ini. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menghendaki ternyata yang pertama masuk pintu masjid itu adalah Rasulullah SAW dan yang berhak adalah Rasulullah sebagai pemimpin peletakan Hajar Aswad. Nah, di sini orang-orang Quraisy berkumpul untuk meletakkan Hajar Aswad. Rasulullah meminta sehelai selendang dan pemuka-pemuka kabilah supaya memegang ujung-ujung selendang, lalu mengangkatnya bersama-sama. Setelah mendekati tempatnya, Nabi mengambil Hajar Aswad dan meletakkannya ke tempat semula. Akhirnya, legalah semua. Mereka pada berbisik dan menjuluki Rasulullah SAW sebagai Al-Amin, yang artinya, ya betul, artinya dapat dipercaya. Nah, sampai di sini sudah paham? Alhamdulillah ya. Selanjutnya, kita lanjutkan dulu kepada sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad mempunyai kelebihan dibandingkan dengan manusia biasa. Beliau sebagai orang yang unggul, pandai, terpelihara dari hal-hal yang buruk, perkataannya lembut, akhlaknya mulia, sifatnya jujur, dan terjaga jiwanya. Dia juga sering melakukan amal baik, yaitu memberi makan kepada orang yang miskin, menjamu tamu, dan menolong siapapun yang hendak menegakkan kebenaran di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita kan sering mengetahui sifat Nabi Muhammad yang 4 ya, yang sering dilakukan atau di dalam puji-pujian. Yang pertama ada sidik, yang artinya benar. Yang kedua, tabligh, yaitu artinya menyampaikan. Dan yang ketiga, artinya yaitu patonah, artinya cerdas. Yang keempat ada amanah,
artinya dapat dipercaya. Nah, semenjak kecil Nabi Muhammad SAW telah memiliki sifat tabah, sabar, hormat, taat, dan rajin bekerja. Karena beliau sejak kecil sering menggembala kambing. Karena sejak kecil ia selalu menggembala kambing untuk mencukupi kehidupannya sehari-hari. Lalu sebagian upahnya, sebagian hasilnya dibagikan kepada pamannya, karena beliau termasuk bukan orang yang berkecukupan. Nah, di sini kita akan menyimak sebuah video tentang sifat-sifat Nabi Muhammad SAW. Yuk kita tonton dan simak. Apabila ada yang perlu kalian catat ya. Sifat-sifat Rasulullah yaitu ada 4. Pertama itu sidik, artinya yaitu jujur. Kedua itu tabligh, artinya menyampaikan. Ketiga itu amanah, artinya dapat dipercaya. Keempat itu fatona, artinya yaitu cerdas. Itulah sifat Nabi Muhammad yang harus kita teladani. Sidik atau jujur, contohnya mengerjakan sendiri dan tidak menyontek saat ujian. Contoh yang lain, mengatakan hal yang sebenarnya. Kemudian contoh ketiga, mengakui jika berbuat salah. Contoh keempat, segera minta maaf jika salah. Kemudian contoh dari yang kedua, sifat tabligh atau menyampaikan. Saat diminta ibu untuk belanja di warung, jika ada uang kembalian diberikan kepada ibu. Nah, uang kembaliannya tidak boleh diambil ya, tapi harus dikembalikan kepada ibu. Nah, anak-anak, sifat yang ketiga yaitu amanah, dapat dipercaya. Contohnya, 1. Menepati janji dan tidak mengingkarinya. Yang kedua, menyampaikan pesan yang dititipkan kepada kita. Kemudian sifat keempat yaitu fatona, artinya cerdas. Contohnya, rajin belajar agar mendapat nilai yang bagus. Yang kedua contohnya, rajin mengaji agar mahir membaca Al-Quran. Setelah video tadi ditonton, apa hikmah yang kalian bisa ambil dari sifat-sifat Nabi Muhammad SAW? Apa? Ayo. Nah, yang pertama, ketika kita diberi amanah untuk menyampaikan suatu informasi kepada orang lain, kita harus menyampaikannya dengan benar. Tidak boleh menyimpang dari hal-hal yang tidak diinginkan. Yang kedua, harus sidik, jujur. Jujur dalam perbuatan, perkataan, dan dalam hal-hal yang baik. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa simpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW diutus ke dunia untuk menyempurnakan akhlak umatnya. Karena Nabi Muhammad itulah dijuluki sebagai Al-Amin, yaitu dapat dipercaya oleh semua orang. Nah, selanjutnya, untuk kegiatan pembelajaran hari ini telah selesai dilaksanakan. Kalian bisa pahami di rumah dan bisa kalian simak video-video lainnya di rumah ya. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.